demi menjaga kualitas proyek. Tepat dan efektifkah langkah ini? Sebab Indonesia Malam juga akan membahas pemanggilan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo terkait pidato Prabowo soal proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang menimbulkan polemik. Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam, saya Cindy Sistiarani. Saudara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut terpaksa harus menggunakan orang asing atau bule untuk mengawasi proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Nusantara. Luhut mengatakan hal itu dilakukan untuk menjaga kualitas. Luhut Binsar Panjaitan yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara menegaskan telah melapor kepada Presiden Joko Widodo terkait tenaga asing untuk mengawasi pembangunan IKN. Luhut menyebut orang asing dikerahkan untuk mengawasi dan menjaga kualitas IKN. Sejauh ini menurut Luhut, pemerintah telah menawarkan proyek investasi di Ibu Kota baru kepada sejumlah investor termasuk dari Singapura. Bapak Ibu sekalian, ini sudah yang kami lakukan IKN dan saya sudah pergi ke sana 2 kali dan sudah melihat ini, dan kemarin di Singapura kita jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias dan semua masuk, dan kita berharap 17, bukan berharap, harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana. Tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor Pak Presiden, pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti istana Presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus. Saudara, proses pembangunan Ibu Kota Nusantara terus berlanjut. Pemerintah optimistis sejumlah infrastruktur di IKN bisa digunakan saat upacara 17 Agustus 2024. Hingga Mei 2023, progres pembangunan Ibu Kota Nusantara di angka 29%. Dari 75 paket proyek di IKN, 36 diantaranya sudah dikerjakan. Pembangunan IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dimulai tahun 2022. Pembangunan IKN tahap pertama tahun 2022 hingga 2024 akan dibangun perkotaan, infrastruktur, dan ekonomi. Di tahap kedua akan dibangun fasilitas penelitian dan pengembangan perguruan tinggi kelas dunia, pusat inovasi, serta fasilitas kesehatan internasional. Infrastruktur angkutan umum massal, instalasi pengolahan limbah, dan instalasi pengolahan air minum ditargetkan rampung pada tahap ketiga. Dan di tahap keempat, ada pembangunan kereta api regional dan bendungan multiguna. Sedangkan di tahap kelima, IKN diharapkan telah mencapai puncaknya. Di tahap ini, pemerintah akan membangun infrastruktur menyeluruh untuk masyarakat. Total anggaran untuk membangun IKN sebesar 466 triliun rupiah. Sumber pembiayaan IKN tidak akan bergantung sepenuhnya dari APBN, tapi juga dari kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta investasi swasta. Badan Otorita IKN menyebut hingga 15 Mei 2023 tercatat 209 perusahaan dari dalam dan luar negeri yang menyatakan berminat untuk investasi di IKN. Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Ecosperity Week di Singapura mengajak warga Singapura tinggal di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jokowi menjelaskan IKN adalah kota yang nyaman untuk dihuni dan bagus untuk lokasi bisnis. Jokowi menjelaskan kepada investor bahwa investasi di IKN akan aman karena dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya. Jokowi menggambarkan IKN adalah kota pintar dengan nuansa alam dan dikelilingi oleh hutan. Jokowi pun membandingkan harga hunian di IKN salah satu pilihan terbaik. Nusantara will be comfortable city to live in and to do business. I know housing prices here have risen very high. Maybe living in Nusantara can become an option. Dalam ajang Ecosperity Week di Singapura, Presiden Jokowi juga mengajak investor untuk masuk ke ibu kota negara. Presiden Jokowi mengampanyekan sejumlah insentif bagi investor di ibu kota negara. Incentives.
easy. Easy lah. I was also a businessman. Don't worry. We have prepared fiscal incentives, tax holiday, non-collected value-added tax, super deduction tax, import duty. We have done everything.